Ahli pidana Effendi Saragih bersaksi untuk dua terdakwa kasus perintangan penyidikan tewasnya Yosua, yakni Agus Nurpatria dan Arif Rahman Arifin. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Marcelina Tumundo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat sore Marcel, terdakwa Agus dan Arif sama-sama didakwa dengan pasal Undang-Undang ITE. Apa saja unsur dakwaan yang digali dari ahli pidana? Reno, tadi terkait dengan Undang-Undang ITE yang didakwakan kepada Arif Rahman Arifin dan Agus Nurpatria ini khususnya adalah pasal 33 subsidiar pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ada beberapa unsur yang didalami dari ahli pidana Effendi Saragih. Misalnya kalau bicara soal pasal 33, di situ disebutkan ada tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terganggunya sistem elektronik. Jaksa kemudian mendalami apa saja bentuk tindakan yang apakah tindakan itu harus bisa didefinisikan, apakah tindakan itu juga dituliskan secara jelas di dalam undang-undang. Dan menurut ahli pidana Effendi Saragih tadi bahwa bentuk tindakannya memang tidak diatur secara detail dan secara spesifik, sehingga tindakan apapun yang bila terbukti mengganggu sebuah sistem elektronik maka bisa dikatakan memenuhi unsur pasal 33. Lalu tadi juga dijelaskan oleh Effendi bahwa tindakan ini bisa berupa yang pasif ataupun yang aktif, sehingga kalaupun seseorang ini hanya sekedar memberikan perintah misalnya seperti yang tadi didalami oleh jaksa, maka jika perintah itu lalu diikuti dengan adanya tindakan mengganggu sistem elektronik, maka bisa juga suatu perintah ini memenuhi unsur dari pasal 33 Undang-Undang ITE. Lalu berbicara soal pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, di situ disebutkan ada unsur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menyebabkan atau melakukan suatu tindakan kepada dokumen elektronik milik orang lain atau milik pribadi atau milik publik, milik orang lain atau milik publik. Nah, tadi lalu diperdebatkan kalau seseorang melakukan suatu tindakan terhadap barang pribadinya, apakah ini juga bisa memenuhi unsur pasal 32 ayat 1. Dan tadi Effendi Saragih menyebut kalau barang pribadi maka tidak masalah tindakan apa saja yang dilakukan. Lalu diperdalam terkait dengan kepemilikan ini. Jika kemudian ada seseorang yang membeli sesuatu lalu meletakkan barangnya ini misalnya seperti lampu atau CCTV di tempat publik, dinikmati oleh publik meskipun tanpa serah terima secara resmi, apakah ini bisa dikatakan barang pribadi atau justru barang publik? Dan tadi dijelaskan oleh Effendi Saragih bahwa jika ditaruh atau diletakkan di ranah publik, di ruang publik, maka secara faktual itu sudah menjadi milik publik meskipun dibeli oleh satu orang saja. Mencoba menerka-nerka apa maksud dari pendalaman soal kepemilikan ini, kalau kita merunut pada persidangan obstruction of justice ini, soal DVR CCTV diakui oleh terdakwa Ferdy Sambo ialah yang membeli DVR CCTV tersebut di tahun 2016. Tapi kalau kita bandingkan dengan kesaksian dari Ketua RT Komplek Duren 3 yakni Seno Soekarto, ia menyebutkan DVR CCTV di Komplek Polri atau tepatnya di dekat pos pengamanan itu adalah swadaya dari masyarakat. Artinya kalau menurut Seno ini merupakan milik dari publik atau warga dari Komplek Polri Duren 3 tersebut. Nah, ini unsur-unsur itulah yang nanti akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Apakah majelis hakim nanti menilai bahwa DVR CCTV yang kemudian diganti, dirusak, dihilangkan isi rekamannya, apakah ini menjadi milik dari Ferdy Sambo seperti pengakuannya atau merupakan milik dari warga Komplek Polri Duren 3 sebagaimana kesaksian dari saksi fakta. Masih ada beberapa lagi unsur-unsur yang didalami, tidak hanya terkait dengan Undang-Undang ITE, tapi kita ketahui juga bahwa terhadap terdakwa baik itu Agus Nurpatria atau Arif Rahman juga didakwakan sejumlah pasal dalam KUHP terkait dengan dugaan melakukan perintangan penyidikan. Kita masih terus nantikan apalagi keterangan yang akan diberikan oleh saksi atau maksud kami ahli Effendi Saragih yang nantinya juga tentu akan diperkuat dengan keterangan dari ahli ITE yang pastinya bisa lebih detail menjelaskan soal apa itu sistem elektronik, apa itu yang masuk kategori terganggu, karena nantinya dijadwalkan juga akan ada keterangan dari ahli ITE atas nama Roni yang akan bersaksi bagi kedua terdakwa Arif Rahman Arifin dan Agus Nurpatria. Reno.
Baik, terima kasih Marcelina Tumundo untuk informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali